gereja dan politik, tapi karena ini suasana pemilu maka kami menambah poin pemilu di sini. Sehingga judulnya menjadi gereja, politik, dan pemilu. Saya akan baca apa yang saya sudah siapkan kepada kita. Masih ada gereja atau orang Kristen yang memahami bahwa politik adalah sesuatu yang tabu. Pemahaman ini menyebabkan gereja dan orang-orang Kristen tidak bisa memberi kontribusi dan peran dengan lebih baik dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Pemikiran ini telah menjauhkan warga gereja dari perannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Padahal warga gereja yang adalah warga negara turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Itu pemahaman yang salah. Lalu pemahaman yang benar tentang politik. Arti mendasar dari politik adalah pengaturan hubungan. Arti mendasarnya pengaturan hubungan antara pemerintah dan warganya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menurut filsuf Plato, politik adalah keterlibatan untuk kepentingan umum. Namun arti mendasar itu sering diberi konotasi negatif, seperti politik itu adalah perebutan kekuasaan, pertentangan ideologi, seni berkompromi, dan wadah negosiasi. Politik telah dikenal ketika manusia mulai berkumpul dalam suatu komunitas yang disebut dengan polis. Ini dalam konteks negara Yunani. Kira-kira pada akhir zaman kebudayaan batu 10.000 tahun yang lalu, terbentuk lembaga pimpinan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat sebagai pemberi arah pada kehidupan sosial. Jadi sudah 10.000 tahun. Ya, sebenarnya politik itu mulai ada untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada zaman kuno ini pemimpin, baik kepala marga, kepala suku maupun raja, dipandang oleh rakyatnya sebagai penerima kekuasaan dari dewa atau Tuhan. Dan atas keyakinan inilah mereka patuh tanpa syarat kepada penguasa. Kekuasaan dihayati sebagai sesuatu yang suci dan mutlak. Pada zaman kuno, kekuasaan berada di tangan seseorang atau sekelompok orang. Dan kekuasaan itu bersifat mutlak. Sehingga pemerintah suatu bangsa bersifat sentralis dan bukan demokratis. Demokrasi itu nanti lahir di zaman modern. Politik demokrasi bukan sentralis. Apa itu? Pada zaman Yunani kuno telah dimulai suatu gagasan penyelenggaraan kekuasaan dengan sistem demokrasi. Filsuf Plato dalam uraiannya berjudul Republik mengetengahkan gagasan tentang pemerintah yang menjamin hak-hak sipil atau masyarakat dan mengikut sertakan suara dari wakil-wakil rakyat yang sekarang kita kenal DPR. Di zaman Kekaisaran Romawi, penyelenggaraan politik dilakukan dengan membentuk sistem demokrasi dengan adanya perwakilan rakyat yang disebut Senat. Sampai sekarang Amerika masih mempertahankan istilah ini, Senat. Sistem ini dikembangkan di beberapa negara Eropa lainnya. Namun sepanjang abad pertengahan, sistem demokrasi lenyap di beberapa tempat dan digantikan oleh sistem feodalisme. Ada catatan kaki di sana. Puncak kejayaan feodalisme terjadi pada abad 15 di Italia oleh seorang ahli politik yang bernama Machiavelli dalam bukunya Sang Pangeran. Ia menguraikan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan kekerasan dan kekejaman untuk mencapai tujuan yang besar.
Dari pandangan Machiavelli, akhirnya melahirkan ungkapan dalam penyelenggaraan politik. Ini sampai abad 15. Alus si orokoi na lemo tau. Sampai abad 15 ya. Yaitu muncullah istilah yang disebut dengan menghalalkan segala cara dan diikuti pengertian-pengertian yang negatif tentang kata politik seperti kelicikan mengalahkan lawan, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, rakyat adalah harga tunai membayar kekuasaan, kelicikan adalah juga sukses politik, dan lain sebagainya. Dan ini istilah ini, gaya ini juga hidup sampai di zaman modern. Namun politik gaya feodal juga tidak lama bertakhta dalam sejarah dunia. Sebab revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799 telah berhasil menumbangkan kekuasaan para raja dan menggantikannya dengan pemerintahan republik yang demokratis. Republik yang demokratis. Ada kontroversi pandangan antara gereja dan politik di sepanjang abad pertengahan. Artinya selalu ada pertanyaan memang bagaimana gereja terlibat dalam politik. Kontroversi ini terus dipertanyakan dan digumuli sampai saat ini. Relasi gereja dan politik boleh dikatakan memiliki tujuan yang sama. Politik bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, sementara misi gereja ialah membawa damai sejahtera kepada dunia ini. Dia sebenarnya sejalan sampai ke sini. Namun keduanya mempunyai mekanisme, struktur, dan metode untuk mencapai tujuan itu. Seorang sosiolog besar, Max Weber, mengatakan bahwa meskipun politik dan gereja mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, namun cara pengorganisasiannya berbeda. Politik terjelma dalam negara yang menciptakan ketertiban sosial dalam wilayah kekuasaannya dengan memakai kekuatan fisik. Sementara gereja dengan organisasi hierokratis didasari pada firman Tuhan, berusaha menjaga ketertiban dengan menggunakan kekuasaan psikis dan spiritual, yang nanti kita gunakan kekuatan mimbar untuk menolong jemaat. Monopoli atas hak untuk menjaga ketertiban. Jadi ada monopoli politik, ada monopoli gereja, menyebabkan keduanya saling berekspansi. Siapa yang hebat? Siapa yang kuat? Gereja berekspansi untuk mengatur negara. Ini di zaman pertengahan luar biasa. Dulu hampir semua pimpinan negara di Eropa itu ditentukan oleh gereja. Ketika gereja Roma Katolik sangat berkuasa, sampai beberapa ilmuwan besar ada yang harus dieksekusi mati karena bertentangan dengan ajaran Roma Katolik pada waktu itu. Gereja berekspansi untuk mengatur negara yang memuncak dalam bentuk negara teokrasi. Hampir semua dulu negara di Eropa itu ada negara teokrasi. Ya, artinya didasari pada pemerintahan Tuhan. Negara juga berusaha menguasai agama atau kehidupan kerohanian. Maka muncullah gejala yang disebut sesaropatisme atau pencampuran sistem teokrasi dan sekular. Dalam kenyataan demikian, relasi gereja dan negara saling meniadakan. Sekedar melacak sejarah hubungan gereja dan negara, maka kita dapat menyimpulkan ada 3 kecenderungan ketika gereja berhadapan dengan negara. Yang pertama, identifikasi negara dan gereja yang menimbulkan teokrasi. Itu yang saya katakan tadi, ada saat di mana gereja sangat berkuasa mengatur negara dan muncullah negara-negara teokrasi. Yang kedua, oposisi keras antara keduanya, di mana keduanya saling merugikan. Dan yang ketiga, pemisahan 2 wilayah dan pembagian batas yurisdiksi.
Jadi ada saat gereja berkuasa menguasai negara, ada saat di mana mereka saling konflik, dan ada saat di mana akhirnya mereka berpisah, mereka berbagi saja wilayah. Sampai sekarang juga yang ketiga ini kayaknya masih dominan dalam kehidupan kita. Pemerintah mengurus semua urusan-urusan kesejahteraan duniawi. Gereja yang tadi Bapak Bupati sampaikan, seringkali gerejanya mengurus orang-orang masuk surga. Anehnya yang mengurus orang masuk surga itu juga belum tentu masuk surga. Tapi memang urusannya, kalau dia bicara surga di mimbar luar biasa, padahal boleh jadi dia malah ke neraka. Baik, Yesus datang untuk memberitakan kedatangan kerajaan Allah dalam suatu konteks politik. Jadi Yesus itu hadir juga dalam suasana politik negara pada waktu itu. Mengapa ada politik? Karena ada kaum Selot, ada kaum Farisi, ada ahli Taurat yang berkuasa pada suatu negara. Di kondisi itu muncul Yesus. Itu maksudnya di sini. Pada zaman ia hidup, bangsanya hidup dalam penjajahan Romawi. Nah, berarti Yesus kan berhadapan politik. Karena orang Romawi, kekaisaran Romawi sedang menjajah orang-orang Yahudi. Dan Yahudi itu atau Israel hanya salah satu provinsi dari kekaisaran Romawi. Suatu kontradiksi yang tidak diterima oleh orang-orang pada masa Yesus. Muncul perlawanan di mana-mana. Kaum imam dan kaum Saduki melakukan perlawanan dengan cara berkoalisi dan berkolusi dengan penjajahan agar memperoleh posisi dan keuntungan. Kaum Farisi melakukan perlawanan dengan memilih kompromi. Kaum Selot melawan dengan mengangkat senjata. Golongan Esen mengundurkan diri dari dunia ramai. Mereka bergumul dalam doa puasa agar zaman pembebasan segera datang dari Allah. Ini semua situasi politik. Makanya saya katakan ada ahli Taurat, ada imam, ada Selot, ada Farisi, ada Esen, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang sebagiannya meminta dukungan dari kekaisaran Romawi untuk mengalahkan Yesus. Apakah Yesus juga berpolitik? Di sini persoalannya, Bapak Ibu. Yesus sendiri memilih berpolitik etik. Berpolitik istilahnya, tapi ada etikanya. Ia tidak berpolitik praktis. Dia tidak mendirikan partai. Dia tidak mengurus partai. Sekali lagi, berpolitik etik. Ia tidak berpolitik praktis. Maka sampai sekarang memang gereja tidak berpolitik praktis, tapi dia berpolitik etik. Berpolitik etik, BKG mengundang saya menyampaikan politik, ya saya datang di sana, itu politik etik. Karena kita bicara politik. Ia berpolitik dalam keseharian dan gaya hidupnya yang didasarkan pada apa yang dipikirkan dan yang dirasakan. Itu politik etik. Jadi kalau misalnya pemerintah, kekuasaan hidup dalam korup, Yesus tidak memilih itu. Itu politik etik. Yesus sendiri memilih politik yang unik. Ia mulai dari membentuk sebuah gerakan rakyat bukan untuk melawan penjajah. Itulah 12 murid. Jadi dia membentuk visi misi Bapaknya yang di sorga itu dan memanggil 12 murid di suasana kekacauan, perebutan kekuasaan, penegakan kelompok. Justru Yesus memanggil para muridnya mengabarkan sukacita. Makanya Injil itu disebut sukacita, kabar sukacita. Mengapa? Karena itu semua diberitakan oleh Yesus pada saat orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok yang ada di dalamnya sedang dalam masa penjajahan Romawi, dalam tekanan, dalam kemiskinan, dalam penjajahan, dalam belenggu. Sehingga kehadiran murid Yesus dan kehadiran Yesus berjalan dari satu tempat membawa kabar baik bagi mereka semua.
Tapi kabar baik yang dibawa oleh Yesus justru ditolak oleh kaum Farisi. Karena ada kepentingan politik. Ditolak oleh kaum Saduki, oleh ahli Taurat, oleh para imam. Karena ada kepentingan politik. Ya, dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk memperkenalkan misi yang ia bawa. Ini politik etik. Jadi dia tidak melibatkan diri pada kelompok politik negara dan masyarakat. Ia menempuh caranya sendiri menghadapi politik dunia itu. Gerakan yang ia bentuk bersifat terbuka dan tidak diskriminatif. Memang nampak bahwa para pengikut Yesus adalah orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Ia di pihak mereka yang miskin, itu politik. Jadi kalau gereja benar-benar mempertahankan orang-orang miskin, membela kepentingan orang miskin, pemerintah yang tidak adil bagi orang miskin, pada saat dia menyuarakan itu politik gereja, itu namanya politik etis. Apa tanggung jawab pemerintah yang mestinya dia lakukan tapi ia tidak lakukan, lalu gereja menyatakan suaranya, itu politik gereja. Jadi jangan dikira kita tidak berpolitik. Kalau Pak Bupati ini korupsi dan lalu sekelompok hamba Tuhan datang menyampaikan hal baik untuk tidak melakukan korupsi atau tidak melakukan ketidakadilan, itu politik. Jadi sebenarnya khotbah-khotbah di mimbar itu juga politik ketika kita mengarahkan masyarakat untuk patuh taat kepada pemerintah, misalnya patuh pada pembayaran pajak, itu politik. Tadi Pak Bupati menyinggung tentang lingkungan yang penuh rumput, jalan yang itu, kalau gereja mengambil bagian di situ itu politik. Ya, ia di pihak mereka yang miskin, lemah, dan orang terkecil, tetapi tidak mentolerir dosa atau kesalahan yang ada pada mereka. Yesus tidak anti pada penguasa, tidak. Hal ini bisa terlihat jawabannya terhadap orang Farisi di Matius 22:21b. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu beri, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini Yesus. Seperti dia mengakui kekuasaan, dia mengakui penguasa, dia mengakui pemerintah, berikan kepada mereka. Jadi sebenarnya ini pesan sampai kita sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kita wajib memberi yang terbaik bagi masyarakat. Di sini contohnya adalah pajak. Tetapi di lain pihak kitab-kitab Injil mencatat dengan kuat sikap kritik Yesus terhadap kekuasaan. Misalnya julukan yang diberikan Yesus kepada Herodes, serigala. Itu politik. Lukas 13 ayat 32. Jadi dia tidak mentolerir. Pada saat dia tidak membiarkan ketidakbenaran di masyarakat, pada saat itu gereja sedang berpolitik. Nada kritik yang sama pula nampak ketika ia menegur Pilatus yang mengadilinya. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yohanes 19. Dan demikian jelas bahwa Yesus bukan tokoh yang apatis terhadap keadaan politik pada zamannya. Ia memiliki pendirian politik yang relatif baru dan kritis terhadap para politikus. Misi utamanya ialah memberitakan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah yang ia sampaikan bukan bersangkut paut dengan keselamatan tanpa masa kini atau masa kini tanpa keselamatan, melainkan keselamatan yang dialami pada masa kini. Jadi keselamatan itu di sini kini. Keselamatan itu bukan nanti sebenarnya. Kalau orang tidak hidup benar di dunia, bagaimana ya dapat surga? Tapi seringkali kan gereja salah kaprah, bawa-bawa orang ke surga, tunjuk-tunjuk surga, tapi mengarahkan hidupnya benar di dunia, tidak. Kita kan tidak pernah bicara bagaimana membangun ekonomi yang baik, bagaimana berpartisipasi, bagaimana menanam tanaman yang baik, memelihara ternak yang baik.
bagaimana hidup sosial yang baik. Yang sering kita bicarakan ialah ya paling persembahan sorga. Sorga persembahan. Sekali lagi keselamatan itu di sini. Kalau orang sudah selamat di sini, sudah baik, hidupnya benar, cara kerjanya benar, berpikirnya benar, bersikapnya benar, ya sudah otomatis masuk sorga. Jadi jangan duluan kita bicara sorga sementara hidup di dunia masih nggak benar. Kan di situ persoalan. Seringkali gereja ini kita bolak-balik kan. Kita bicara sorga seakan-akan kita di sorga, padahal kita sedang menuju neraka. Dalam hubungan ini maka ia sangat prihatin dan korban politik pada masanya. Orang kecil, miskin dan lemah. Dan pada saat yang sama ia menelanjangi kebejatan para politikus pada masanya. Bagi Yesus politik sebuah nilai keadilan dan kebenaran. Nilai ini hanya diperjuangkan dengan solidaritas karena kasih. Berdasarkan konsep di atas maka ada beberapa catatan terhadap bagaimana politik dan gereja. Yang pertama, gereja netral dalam proses politik praktis. Gereja netral. Netral di sini dalam pengertian jangan ada satu sinode misalnya BNKP berpihak kepada PDIP. Kalau ia berpihak kepada PDIP tidak secara partai tapi berpihak pada program PDIP yang mungkin mengangkat harkat orang-orang miskin. Dia berpihak di situ. Itu maksudnya di sini netral. Kalaupun dia mungkin kita Kristen gereja tapi partainya adalah misalnya PKS, kita tidak memihak PKS. Tapi ketika PKS membela hak orang beribadah misalnya di Jawa, maka kita bisa memihak kepada mereka, memihak pada misinya, bukan pada partainya. Itu cara gereja menghadapi politik. Fungsi gereja membekali warganya untuk memasuki arena politik untuk memanifestasikan hak memilih dan dipilih melalui pastoral politik, baik warta mimbar, model pendidikan politik. Gereja dalam hal ini melakukan politik tidak langsung. Gereja tidak terlibat dalam masalah politik praktis. Ia tidak perlu pergi kampanye, mengkampanyekan partai atau mengkampanyekan seseorang. Jujur saya katakan memang di antara Bapak khusus BNKP ada beberapa orang Bapak Ibu pendeta yang menjadi, tidak tahu crisis restoratif. Sebenarnya saya sudah nasihati jangan jadi corong bagi seseorang, baik legislatif, juga jangan jadi corong kepada partai. Nanti kita tidak bisa netral. Tapi mereka juga bilang ini pilihan politik, baik. Makanya di BNKP itu kalau ada pendeta mengurus partai, kita kan nonaktifkan. Atau ada beberapa orang yang mau mencalonkan diri jadi DPR, masuk di DPT, kita nonaktif. Ada sudah kita lakukan. Karena kita tidak bisa mencampurkan itu. Sekali lagi, politik tidak langsung gereja tidak terlibat dalam masalah politik praktis, tetapi sebagai guru iman dan moral. Ia mempengaruhi masalah dunia dengan membimbing manusia dengan ajaran kebajikan. Itu poin pertama. Poin kedua, gereja mengambil jarak dengan dunia politik. Dan gereja dapat bertindak sebagai partner untuk mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kesejahteraan dan sewaktu-waktu akan berubah sikap apabila kekuasaan berjalan keluar dari tata nilai dan norma Kristiani serta peraturan yang berlaku. Itu ada nas Alkitab di sana. Jadi harus ada jarak. So, kalau kita menyatu dengan pemerintah langsung, misalnya saya beri contoh saja. Kalau BNKP benar-benar menyatukan diri dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara, maka ketika pemerintah ini berjalan tidak benar, gereja tidak bisa bersuara lagi. Itu yang dimaksud di sini, dia menjaga jarak, ya, mengambil jarak. Toh saya forus, misalnya saya beri contoh aja karena saya sedang bicara di saya forus, saya mengurus BNKP. Pak Mizaro adalah bupati, jadi ada jarak karena kami memiliki visi dan tanggung jawab yang sama tetapi dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Dan tentu sebagai warga gereja tadi
saya mendengar banyak sekali kritiknya terhadap BNKP. Dan itu bagi saya karena posisinya sebagai warga gereja. Dan suatu saat, ya mungkin kalau beliau ada di sini, banyak hal juga saya sudah sampaikan, tapi tentu tidak dibuka umum. Mestinya Bapak melakukan ini di Nias Utara seperti ini. Termasuk misalnya bagaimana menjadi pemimpin yang adil bagi semua. Silakan sampaikan, silakan tanyakan. Kami sampaikan. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang benar-benar timpang, saya kira gereja tidak boleh diam, dan bukan cuma di Nias Utara. Karena bagi kami itu tanggung jawab. Baru saja kemarin saya menegur seorang kepala daerah, tentu dalam bahasa yang benar, bahwa apa yang Bapak lakukan itu tidak baik. Nah itu gereja, karena kita tidak menyatukan diri dengan dia, kita ada jarak. Berikut, jika gereja terlibat dalam politik praktis dengan mengambil sikap untuk mendukung partai tertentu atau orang tertentu, maka gereja kehilangan sifatnya sebagai persekutuan yang Gereja itu Katolik, hadir untuk semua dan melayani untuk semua, itu gereja. Jadi semua partai yang ada ini adalah partainya kita, tapi kita tidak melibatkan diri dengan mereka. Mengapa partainya kita? Karena setiap partai pasti punya visi misi yang baik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dan disitulah maka partai itu menjadi milik kita, bertanggung jawab mengarahkan mereka juga. Dan menjadi gereja yang partisan, ia jatuh dalam bahaya partikularisme yang bertentangan dengan hakikat Injil Kerajaan Allah. Kalau ia melibatkan diri praktis, gereja bahkan menciptakan bara konflik dalam gereja sendiri. Karena warga gereja memiliki banyak partai. Karena suka atau tidak, gereja akan lebih memperjuangkan kepentingan partai yang lewatnya ia menduduki jabatan legislatif dan eksekutif. Yang keempat, gereja harus membangun komunikasi terus-menerus, membentuk jaringan kerja dan menciptakan relasi kemitraan dengan semua pihak, lembaga dan pribadi. Pembekalan pastoral kepada warga gereja yang menjadi caleg, aktivitas dan komunikasi kemitraan dapat gereja jadikan wahana untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Sekarang kita masuk ke gereja dan